Halo sahabat Odi, pada materi e-learning series kedua, kita akan membahas tentang aspek penyimpanan obat dan bahan obat di apotek. Yuk sahabat Odi, kita simak bersama. Dalam Peraturan Badan POM nomor 24 tahun 2021 tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian, terdapat beberapa pengaturan untuk penyimpanan obat di apotek. Antara lain, yang pertama, obat harus disimpan dalam wadah asli dari produsen atau pabriknya. Selanjutnya, apabila wadahnya mau dipindahkan untuk mempermudah pelayanan resep, sahabat Odi harus memastikan bahwa wadah tersebut dapat menjamin keamanan, mutu, dan ketertelusuran obat. Wadah yang baru harus diberikan label yang jelas, dilengkapi dengan informasi seperti nama obat, dosis obat, nomor batch, dan juga tanggal kadaluarsa. Obat juga harus disimpan pada kondisi sesuai dengan petunjuk atau rekomendasi dari produsen yang tertera pada kemasan obat. Misalnya pada layar terlihat penandaan berupa tulisan simpan di suhu 30 derajat Celcius. Maka penyimpanan perlu memperhatikan suhu ruangannya. Penyimpanan obat harus terpisah dari produk atau bahan lain, terlindung dari paparan cahaya matahari, suhu, kelembapan, atau faktor eksternal lain yang dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Tempat penyimpanan juga harus diperhitungkan agar terhindar dari tumpahan, kerusakan, kontaminasi, dan ketercampur bauran, seperti dari produk yang memiliki aroma tajam, misalnya obat produk bahan alam ataupun makanan dan minuman. Dalam penyimpanannya, sahabat Odi juga harus memperhatikan sistem first expired, first out, serta first in, first out, atau dikenal dengan istilah FIFO, yang berarti obat yang tanggal kadaluarsanya paling dekat akan diserahkan kepada pasien terlebih dahulu. Dan obat yang diterima lebih dulu diserahkan kepada pasien juga lebih dahulu. Obat rusak dan obat yang telah kadaluarsa harus disimpan terpisah dari obat layak pakai. Kemudian diberikan penandaan yang jelas dan dilakukan pencatatan pada kartu stok, baik secara manual maupun secara elektronik. Dalam menata obat, sahabat Odi perlu memperhatikan pola susunan yang dapat dilakukan berdasarkan pertama, bentuk sediaannya, tablet, sirup, atau injeksi. Yang kedua, tujuan penggunaan atau kelas terapi obat, serta dapat disusun berdasarkan abjad seperti yang ditunjukkan pada gambar. Obat yang memiliki masa kadaluarsa 3-6 bulan harus diberikan penandaan agar berhati-hati dalam penyerahannya. Ruang penyimpanan yang dilengkapi dengan alat pengukur suhu atau termometer terkalibrasi dan dimonitoring minimal 2 kali sehari dapat menggunakan termometer seperti yang terlihat pada layar. Penyimpanan obat juga harus memperhatikan kemiripan tampilan kemasan dan nama obat atau kita kenal dengan istilah LASA, look alike, sound alike. Penyimpanan obat tidak bersinggungan langsung antara kemasan dengan lantai atau dinding. Seluruh penyimpanan obat harus dilengkapi dengan kartu stok, dapat berupa pencatatan manual maupun elektronik, dan pencatatan wajib dilakukan tertib dan akurat. Untuk obat yang telah diberi label atau diberikan penandaan, harus dipastikan label tersebut sesuai dengan identitas obat yang disimpan di dalamnya. Sahabat Odi, khusus untuk penyimpanan komoditi narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, perlu penanganan khusus karena ketiga komoditi ini termasuk obat yang sering disalahgunakan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, narkotika dan psikotropika harus disimpan pada lemari khusus yang memiliki ketentuan antara lain, yang pertama, harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan, mempunyai 2 buah kunci yang berbeda. Sahabat Odi dapat melihatnya pada gambar. Masing-masing kunci dipegang oleh apoteker dan pegawai lain yang dikuasakan. Lemari tersebut diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum.
dilarang untuk menggunakan atau menyimpan barang atau produk obat selain narkotika atau psikotropika. Selain ketentuan tersebut, penyimpanan untuk yang mengandung prekursor farmasi atau obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, seperti tramadol, haloperidol, dan trihexyphenidyl, terdapat tambahan ketentuan, yaitu obat-obat tersebut harus disimpan di tempat berdasarkan analisis risiko. Sahabat Odi, analisis risiko yang dimaksud adalah pembatasan akses personil ke dalam ruang penyimpanan atau rak penyimpanan obat. Selanjutnya, obat tersebut diletakkan di dalam satu area dan mudah diawasi secara langsung oleh penanggung jawab. Sahabat Odi, salah satu tantangan dalam penyimpanan obat di apotek adalah obat yang masuk dalam kategori produk rantai dingin atau cold chain product. Produk rantai dingin yaitu produk yang disimpan pada suhu tertentu dan harus dijaga kestabilannya sehingga memerlukan tempat penyimpanan khusus dan kondisi suhu yang khusus. Suhu tertentu ini merujuk kepada suhu 2-8 derajat Celcius dan suhu minus 25-15 derajat Celcius. Sebagian besar yang merupakan produk rantai dingin adalah vaksin, sediaan injeksi seperti albumin dan insulin. Ketentuan terhadap penyimpanan produk rantai dingin adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat penyimpanan minimal chiller yang mampu mempertahankan dan menjaga suhu penyimpanan pada rentang 2 sampai dengan 8 derajat Celcius atau freezer yang mampu mempertahankan dan menjaga suhu penyimpanan pada rentang minus 25 sampai dengan minus 15 derajat Celcius. Yang kedua, tempat penyimpanan harus dilengkapi dengan alat monitoring suhu terkalibrasi. Sahabat Odi dapat menggunakan termohygrometer seperti yang terlihat pada gambar. Harus dilakukan pemantauan suhu tempat penyimpanan produk minimal 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Tempat penyimpanan harus dilengkapi dengan generator otomatis ataupun manual yang dijaga personel khusus selama 24 jam. Penyimpanan obat diberikan jarak antara produk sekitar 1-2 cm agar tidak terlalu padat dan sirkulasi udara dapat dijaga. Khusus untuk produk rantai dingin yang dilengkapi dengan Vaccine Vial Monitor atau VVM seperti pada vaksin, dilakukan pemeriksaan kondisi VVM secara berkala. Adapun cara membaca indikator VVM adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu pertama dengan melihat warna segi 4 yang terdapat di dalam lingkaran. Lihat apakah warna segi 4 tersebut lebih terang atau lebih gelap dari warna lingkaran. Apabila warna segi 4 lebih terang daripada warna lingkaran, maka vaksin dapat digunakan. Sementara, apabila warna segi 4 sama dengan atau lebih gelap dari warna lingkaran, maka vaksin tidak dapat digunakan. Sahabat Odi, penyimpanan obat di apotek tidak lepas dari pendokumentasian, terutama aktivitas pencatatan stok. Stok terkendali dan dapat ditelusuri adalah kunci utama dalam penyimpanan. Pencatatan di apotek menggunakan kartu stok yang dapat berupa kartu stok manual atau elektronik. Kartu stok yang sahabat Odi miliki minimal terdapat informasi sebagai berikut. Yang pertama, identitas obat, seperti nama, bentuk sediaan, dan kekuatan obat. Tanggal, nomor dokumen, sumber penerimaan dan tujuan penyerahan, jumlah stok obat saat ini, jumlah produk yang diterima, dan yang diserahkan. Lalu, nomor batch dan tanggal kadaluarsa obat. Paraf atau identitas petugas yang melakukan pencatatan stok juga perlu dicantumkan dalam pencatatan tersebut. Apabila sahabat Odi menggunakan kartu stok elektronik, maka sistem dan kartu stok tersebut harus tervalidasi, mampu telusur, dan dapat ditunjukkan pada saat diperlukan. Seluruh informasi pencatatan minimal disimpan selama 5 tahun terakhir. Apabila sistem elektronik tidak berfungsi maksimal, maka harus terdapat metode pencatatan pendukung lainnya yang dapat dilihat setiap dibutuhkan. Kartu stok elektronik harus dapat disalin atau dikopi dan diberikan bentuk cetak atau printout-nya. Dan harus ada pembatasan akses pada sistem untuk melindungi data elektronik dan mencegah akses oleh orang yang tidak berwenang terhadap data tersebut. Sahabat Odi, pada awal materi penyimpanan,
sahabat telah mengetahui bahwa seluruh pencatatan stok obat harus dilakukan dengan tertib dan akurat. Berikut kami rincikan maksud dari pencatatan tertib dan akurat tersebut sebagai berikut. Pertama, pencatatan wajib dilakukan setiap kali ada transaksi penerimaan atau penyerahan. Kedua, jumlah persediaan saat ini harus sesuai dengan jumlah mutasi penerimaan dan penyerahan yang telah dilakukan, termasuk pemisahan obat yang rusak atau telah kadaluarsa. Ketiga, kartu stok manual diletakkan bersama atau berdekatan dengan obat yang dimaksud. Untuk menjaga kesesuaian pencatatan, sahabat Odi perlu melakukan stok opnam secara rutin minimal 6 bulan sekali untuk seluruh obat yang dikelola. Khusus untuk narkotik psikotropik dan prekursor farmasi, stok opnam rutin dilakukan setiap bulan. Agar sahabat Odi dapat membuktikan pelaksanaan stok opnam, sahabat dapat menuliskan keterangan dan dapat berisi informasi seperti tanggal pelaksanaan stok opnam, paraf manual atau elektronik petugas yang melakukan kegiatan stok opnam, dan rekonsiliasi jumlah penerimaan dan pengeluaran, serta stok akhir dari pelaksanaan stok opnam. Dalam pelaksanaan stok opnam tersebut, kemungkinan sahabat Odi menemukan selisih atau perbedaan stok yang sangat tinggi, terutama ketika pencatatan tidak rutin dilakukan. Ketika ditemukan selisih stok, sahabat Odi perlu melakukan investigasi selisih stok, dan hasil investigasi tersebut harus didokumentasikan, dilengkapi berita acara hasil investigasi selisih stok, sehingga dokumen-dokumen terkait dapat ditelusuri dan dapat ditunjukkan apabila diminta oleh petugas pemeriksa. Hai sahabat Odi, terima kasih telah menyelesaikan materi e-learning untuk aspek penyimpanan obat di apotek ya. Kami butuh dukungan para sahabat Odi untuk menyebarluaskan materi ini ke sahabat-sahabat lainnya ya. Dan apabila sahabat Odi merasa terbantu dan cakrawala wawasannya bertambah, yuk follow dan tag Instagram kami @wasdisobat.bpom dengan hashtag Wasdis untuk UMKM dan hashtag Lentera. Oh ya, sahabat Odi, sejak 1 Oktober 2025, kami telah hadir dalam layanan konsultasi live chat untuk fasilitas pelayanan kefarmasian. Sahabat dapat langsung mengunjungi subsite direktorat kami seperti yang terlampir pada layar. Terima kasih.